Semakin banyak melihat institusi global yang mulai ragu akan ada pemangkasan suku bunga The Fed di 2024 ini. Anda lihat seperti apa psikologis pasar global saat ini? Ya, dinamis sekali ya Mbak Neke ya. Kalau kita lihat di akhir tahun ataupun awal tahun ini banyak yang berekspektasi penurunan suku bunganya itu 150 basis poin ya. Namun memasuki Maret ini kelihatannya menurun hanya 50 sampai 75 basis poin. Bahkan ada beberapa institusi yang mengatakan tidak akan turun ya. Atau malah ada beberapa lagi yang mengatakan masih akan ada kemungkinan naik begitu ya. Jadi sangat dinamis dan ini memang kelihatannya terkait juga dengan indikator real ekonomi Amerika Serikat sendiri ya yang masih sangat robust kita perhatikan. Untuk CPI-nya kan inflasinya masih bertahan di 3,2%, padahal kan skenarionya mereka ingin Fed itu CPI Amerika tuh turun ke 2%. Lalu juga unemployment rate-nya juga masih relatif stagnan di 3,9%. Retail sales-nya juga masih sangat kuat ya di 0,6% month-on-month pertumbuhannya. Jadi banyak yang mengatakan bukan soft landing yang terjadi bisa saja no landing. Jadi nggak mendarat-mendarat ini ya. Jadi bukan hard landing, bukan soft landing, tapi no landing gitu ya. Nah ini yang kemungkinan juga menjadi faktor-faktor yang menurut pasar bisa saja memungkinkan Fed tidak perlu memotong suku bunga dulu dalam waktu dekat ya. Karena memang kondisi sektor real Amerika Serikat masih kuat. Ada juga yang kita sebut sebagai positive wealth effect ya. Kita lihat kan bursa di sana juga masih sangat bullish, terutama untuk saham-saham Magnificent Seven kita sebut. Dan positive wealth effect ini yang juga membuat juga belanja masyarakat masih cukup baik. Tapi memang tetap ada risiko-risiko, apalagi ada kemungkinan juga imbal balik dari US Treasury itu juga meningkat ya, karena juga ada potensi pelebaran defisit fiskal AS juga ke depannya. Jadi memang masih sangat dinamis sekali dan kita harus menunggu ya data-data yang keluar dan ini bisa saja berubah-ubah dari bulan ke bulan. Tapi sejauh ini memang ekspektasinya kalau dari market itu masih secara umum menyatakan 50 sampai 75 basis poin turun, walaupun ada beberapa tadi seperti Vanguard yang berbeda ya. Baik, kalau kita melihat inflasi Amerika Serikat ini kan masih cukup jauh dari 2%. Tapi sepenting apa memang The Fed ini baru bisa melakukan pemangkasan suku bunga ketika inflasi Amerika Serikat menyentuh target The Fed sendiri? Ya sejauh ini sih memang tekanan di inflasi di Amerika kelihatannya bersifat struktural ya, ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi memang masih akan bertahan di relatif angka yang cukup tinggi. Karena memang kan biasanya mereka itu target inflasinya 2%. Tapi setelah pandemi bisa saja nih menjadi tren jangka panjang nih sekitaran 3% tadi ya. Dan ini penting sekali sebenarnya buat bank sentral melihat kembali ya, meninjau kembali target inflasi mereka walaupun sejauh ini mereka masih yakin target inflasi Amerika Serikat yang pas itu ya di 2%. Nah ini untuk menjaga ekspektasi juga inflasi dalam jangka panjang ya kelihatannya. Eh, Nah ini yang coba dijaga, terutama kan kekhawatirannya kalau ada wage price spiral ya. Jadi kalau inflasinya masih di ekspektasi tinggi, takutnya ada juga pengaruh dari permintaan penyesuaian gaji misalnya yang tidak terangker istilahnya dalam bahasa ekonominya. Nah ini yang mungkin membuat Fed masih bertahan ya untuk tetap ingin supaya inflasi Amerika itu tetap bisa menyentuh 2% dan sebelum menyentuh 2% dia masih akan bertahan supaya suku bunga atau Fed rate itu masih bertahan di posisi yang relatif tinggi atau high for longer. Baik, Pak David, jika memang ternyata higher for longer ini nyata adanya, lalu seperti apa ini mempengaruhi pasar keuangan global? Ya, jadi kalau kita lihat ya ini pasti ada dampaknya ya kalau misalnya Fed masih mempertahankan, terutama kalau di pasar global ya saya pikir sejauh ini US dollar masih dominan ya. Kita lihat dolar indeks juga masih relatif tinggi dan mungkin juga akan berdampak juga ke negara-negara lain termasuk juga emerging market seperti Indonesia ya. Jadi kelihatannya kita juga perlu melakukan beberapa manuver-manuver supaya
bisa menjaga tren pertumbuhan kita ya. Kita ingin pertumbuhan ekonomi domestik kita bisa tumbuh 5 sampai 5,2%. Mungkin perlu ada kebijakan-kebijakan khusus, terutama dengan kaitannya dengan makroprudensial mungkin yang bisa mendorong supaya walaupun suku bunga Amerika maupun juga suku bunga domestik dalam hal ini BI rate masih relatif tinggi, tapi masih bisa juga ada peluang untuk menjaga ruang pertumbuhan kita di 2024 ini. Baik, apakah ini artinya capital outflow dari emerging market seperti Indonesia ini akan semakin besar hingga akhir tahun? Ya sejauh ini sih sebenarnya sudah diantisipasi juga ya oleh otoritas ya. Kita juga kan baru-baru ini menerbitkan ada yang namanya SRBI, ada SPBI ya. Nah, jadi dengan yield yang menarik ini juga untuk menarik juga investasi asing ya yang selama ini melihat bahwa ada kemungkinan terjadi volatilitas di pasar SBN. Sedangkan kalau di SRBI atau SPBI ini kan yield-nya paling tidak fix ya. Beda dengan pasar obligasi yang memang harganya tiap hari naik turun sesuai dengan dinamika pasar juga. Baik, dan untuk pasar ekuitas kita di dalam negeri sendiri Anda lihat seperti apa? Apakah ini akan menjadi tujuan dari investor yang mungkin mengalihkan dananya dari pasar SBN? Ya itu salah satunya ya. Jadi pastikan dilihat ekspektasi market pasca pemilu ini mungkin banyak sekali sektor-sektor yang menarik ya, apalagi yang terkait dengan kebijakan pemerintah berikut ya. Pasti itu sangat diperhatikan oleh pasar. Dan ini kalau kita lihat trennya seperti itu. Jadi kalau dari awal tahun sampai sekarang itu dana asing yang masuk via pasar modal itu positif ya, lebih dari 23 triliun. Tapi yang asing yang ada di SBN itu kecenderungannya keluar dari pasar SBN. Tapi belum tentu semuanya keluar ya dari pasar dalam negeri ya. Bisa saja memang sebagian beralih ke SRBI karena sekarang kepemilikan SRBI juga sudah seperempatnya dimiliki juga oleh asing. Ya. Jadi tidak serta-merta dana yang keluar dari pasar SBN itu keluar dari pasar modal Indonesia, tapi bisa hanya beralih ke aset lain, termasuk juga ke saham, termasuk juga ke instrumen lain seperti SRBI maupun SPB.